Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami muliakan segenap pimpinan DPTW PKS Jawa Barat, Ketua MPW, Ketua DSW, dan wabil khusus tadi yang berkenan memberikan sambutan Ketua DPW PKS Jawa Barat, Ustaz Dr. Haru Suwandaru yang kami muliakan, para pimpinan di tingkat daerah dan juga seluruh jajaran pengurus dan keluarga besar PKS Jawa Barat yang kami hormati, demikian pula Hadratul Afadil, para sesepuh, para pinispuh, para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat sekalian yang kami muliakan. Kang Iman Budiman, Ustadz Sofyan Taufik, guru-guru kita semuanya, barakallahu fikum. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kita dihimpun di dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Meskipun hanya secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa dan
Ramadan dalam tarikhut tasyri', sejarah pensyariatannya, merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah Subhanahu wa taala menyambungkan sejarah panjang kehambaan, ketaatan, dan juga amanah atas bumi ini, sekaligus peneguhan identitas dari umat Islam yang dipimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di daulah yang tegak di Madinatul Munawwarah sejak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka perintah puasa ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' di Ahkamul Quran, perintah puasa yang awal adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum awqatan wa kaifiyatan. Dia seperti diperintahkan, diwajibkan atas orang-orang sebelum kita dalam waktu maupun tata caranya. Di mana pada saat itu Rasulullah SAW yang baru hadir di Madinah menyaksikan bagaimana para ahli kitab mendominasi kehidupan di Madinah. Dan betapa inginnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam agar para ahli kitab ini bergegas menjadi bagian dari umat yang beliau pimpin. Karena sungguh mereka mengetahui kebenaran. Karena sungguh mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenali Rasulullah SAW di dalam kitab suci mereka seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Maka di awal tiba di Madinah, Nabi SAW menurut Sayyidina Abdullah ibn Abbas, seperti dikutip Imam At-Tirmidzi di dalam kitab beliau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ketika tiba di Madinah, Rasulullah menyukai syiar-syiar ahli kitab dengan harapan ahli kitab itu tahu, faham, lalu sadar bahwa Rasulullah adalah kesinambungan dari sejarah panjang dakwah dan risalah para nabi-nabi sebelumnya, termasuk para nabi Bani Israel. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menyukai menggunakan jubah asfar, jubah yang dicelup warna kuning, sebagaimana dipakai oleh para pemuka ahli kitab. Nabi SAW juga menyisir rambutnya tanpa belahan, disisir ke belakang, sebagaimana gaya penampilan para pemuka ahli kitab. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam salatnya berkiblat sebagaimana nabi-nabi sebelumnya ke Baitul Maqdis sebagai tempat sucinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ini meneguhkan bahwa beliau adalah penyambung sejarah dakwah dan sejarah risalah. Demikian pula dalam puasa, seperti tadi sudah kita singgung, dikatakan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa perintah ini pada mulanya sama dengan perintah pada umat-umat sebelumnya dalam waktu maupun tata caranya. Dari beberapa pendapat tentang waktu dan tentang puasa yang dikerjakan umat-umat sebelum lalu diwajibkan untuk umat Islam pada saat itu, beliau memilih pendapat mentarjih bahwa pada awalnya puasa yang diwajibkan untuk kaum muslimin di Madinah adalah puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Dalam 12 bulan akan terhimpun 36 hari puasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in.
puasa ini memiliki tata cara yang berbeda dengan yang kita jalani pada hari ini, sekarang. Dengan nanti turunnya surah Al-Baqarah ayat ke-187 sebagai kaifiyah puasa untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu puasa dimulai dari sejak bangun tidur. Belum tersunnahkan untuk menyantap hidangan di waktu sahur. Bangun tidur, puasa. Dan puasa itu diakhiri di waktu Isya. Ketika Maghibus Syafaqil Ahmar. Maghibus Syafaqil Ahmar atau tenggelamnya mega merah di sebelah barat. Yang menandai malam datang dengan sempurna. Bukan waktu maghrib seperti yang kita jalani sekarang. Puasa ini tentu berat dilakukan oleh para sahabat, apalagi kalau kemudian ada di musim panas, panjang siangnya. Dan yang kejadian jenakanya, ada sebagian sahabat Ansar yang puasanya tersambung-sambung. Tersambung-sambung karena apa? Mereka bekerja di ladang-ladang kurma milik orang-orang Yahudi sebagai buruh, pulang ke rumah, kemudian mereka petang pulang rumah, salat maghrib. Setelah salat maghrib, mereka duduk santai menunggu waktu Isya untuk berbuka puasa. Tapi ketika duduk-duduk santai itu karena kelelahan, mereka tertidur. Ketika mereka tertidur, bablas bahasa Jawanya itu. Ya, waktu Isya lewat, mereka masih tidur. Kemudian mereka bangun setelah beberapa saat kemudian. Nah, karena statusnya sudah bangun dari tidur, maka mereka memaknainya sebagai sudah harus berpuasa untuk hari berikutnya. Jadi puasanya menjadi tersambung-sambung. Bahkan ada yang sampai tersambung 3 hari. Tabarakar Rahman. Sangat luar biasa kesungguhan mereka, para sahabat, dalam menjalani ibadah yang dahsyat ketika diperintahkan ini. Jadi tafsir ayyam ma'dudat, hari-hari yang tertentu, ini Al-Imam Al-Qurtubi mentarjih pendapat tentang hari-hari tertentu itu ditentukan tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan yang disebut sebagai Ayyamul Bid. Berjalan syiar ini dilaksanakan oleh para sahabat selama beberapa waktu, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang ini, orang ahli kitab ini, pemimpin-pemimpin mereka telah menampakkan kebencian yang sangat kepada Rasulullah SAW. Mereka ada Huyai bin Akhtab, Salam bin Abil Huqaiq, Salam bin Mishkam, dan para pemuka mereka yang lain telah bersumpah. Meskipun mereka mengetahui ini Rasulullah, ini Mesias, juru selamat yang mereka nanti-nantikan dengan dahulu bersusah payah. Bani Lewi atau suku Lewi, sukunya Musa alaihissalam, ini ketika pulang dari pembuangan di Babilonia, ketika suku-suku lain terus menuju ke barat, menuju ke Baitul Maqdis, mereka mencuri-curi berbelok ke selatan karena membaca di dalam kitab mereka bahwa Mesias juru selamat akhir zaman mereka akan muncul di sebuah tempat yang terletak di antara 2 bukit dan ditumbuhi banyak pohon-pohon kurma, dan itu adalah kota Yathrib. Kira-kira pada tahun 500 sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan itu, nenek moyang mereka dengan susah payah memisahkan diri dari puak-puak Bani Israel, 10 suku yang pernah ditawan oleh Nebukadnezar di Babilonia pada kira-kira tahun 700 sebelum Masehi. Jadi Sulaiman alaihi salam kira-kira 900 sebelum Masehi, lalu beliau wafat, Bani Israel menyimpang. Tahun 700 sebelum Masehi Allah menimpakan hukuman kepada Bani Israel
dengan dikirimkannya Nebukadnezar dari Babilonia menawan mereka. 2 suku disisakan di Baitul Maqdis, suku Yehuda dan suku Bunyamin. 10 suku dibawa ke Babylon menjadi budak. 200 tahun kemudian Cyrus Agung dari Persia membebaskan Bani Israel untuk kembali ke Baitul Maqdis. Tapi ini tadi, Bani Lewi bergerak ke selatan menuju ke Yathrib dan mereka menghuni Yathrib, menanti-nanti Mesias, menanti-nanti juru selamat mereka. Yang ketika Allah tunjukkan kepada mereka bahwa itu adalah Nabi SAW, mereka mengatakan, demi Allah, tidak akan pernah kita mengakui Nabi yang bukan berasal dari kalangan kita ini. Jadi, Allah tunjukkan qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sangat besar, jelas, nyata, kebencian yang keluar dari mulut mereka. Dan apa yang disembunyikan di dalam dada mereka jauh lebih besar lagi dari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk meneguhkan identitas yang semula orang-orang Bani Israel itu masih merasa superior dengan mengatakan, Nabi kalian pun berkiblat ke arah tempat suci kami. Nabi kalian pun berpenampilan seperti kami. Dan kalian pun beribadah dengan tata cara seperti kami. Maka pada tahun kedua Hijriah itu, awal tahun kedua Hijriah itu, kiblat Allah perintahkan agar diarahkan ke Baitullah, ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Dari semula menghadap ke arah utara ke Baitul Maqdis menjadi menghadap ke selatan. Dahulu ketika di Makkah Rasulullah diperintahkan Allah salat menghadap Baitul Maqdis, tapi Nabi SAW sangat ingin menghadap kepada Ka'bah Baitullah pula sehingga beliau salat di arah Rukun Yamani di sebelah selatan Ka'bah sehingga beliau bisa menghadap kedua masjid itu sekaligus, kedua tempat suci itu sekaligus. Ketika di Madinah beliau hanya bisa menghadap ke Baitul Maqdis. Maka ketika Nabi SAW memandang ke langit tanpa kata-kata, tetapi Allah Maha tahu, Allah menyambut, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat wajahmu berulang kali berbolak-balik melihat ke langit dengan harapan dalam hati diteguhkan identitas bagi kaum muslimin ini, dan di antara peneguhan itu ada dengan dialihkannya kiblat. Falan waliyannaka kiblatan tardaha. Kami akan alihkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau sukai. Itulah Ka'bah Baitullah. Maka Nabi SAW bahkan mengubah penampilannya. Ketika itu Ibnu Abbas menceritakan, seperti kutip Imam Tirmidzi dalam Syama'il al-Muhammadiyah, Nabi SAW pun menjadikan sisirannya berbeda dengan para ahli kitab, dengan disisir dibelah. Ibunda kita Aisyah mengatakan kadang-kadang Rasulullah dibelah di bagian tengah, satu belahan saja, tapi kadang beliau menyisirnya dengan dibelah di 3 tempat, di tengah dan kemudian di kanan dan kiri. Demikian pula penampilan beliau yang semula menyukai jubah asfar yang dipakai oleh para ahli kitab. Beliau ganti dengan gamis yang bersahaja, yang berwarna putih. Dan Nabi SAW memakai gamis itu, waktu itu gamis itu disebut gamis karena lengannya memiliki celah yang lebar. Dan pergelangan gamis itu tidak sampai ke bawah terlalu jauh, tetapi agak naik ke atas sedikit. Dan itulah yang kemudian disukai oleh Nabi SAW. Dan dalam ibadah puasa itu sebagai bagian dari syiar itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat ke-185 untuk menjadi peneguh identitas dan syiar ibadah kaum muslimin dengan Ramadan yang istimewa, yang belum dikenalkan Allah kepada umat-umat sebelumnya.
Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi kalau ada cerdas cermat agama, dulu ada pertanyaan, sebutkan dalil perintah melaksanakan puasa Ramadan. Nah, itu jawabannya adalah surah Al-Baqarah ayat ke-185. Bukan ayat ke-183. Karena menurut tarikh tasyri' tadi, sejarah pensyariatannya, ayat ke-183 dan 184 masih mengacu kepada kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka dengan turunnya ayat ke-185, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan penjelasan atas petunjuk itu dan juga furqan yang membedakan hak dan batil, benar dan salah, baik dan buruk, halal dan haram. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian hadir di negerinya, menyaksikan datangnya bulan itu, hendaklah dia mempuasai bulan itu. Ramadan ini menjadi sayyidus syuhur, penghulu seluruh bulan, khusus bagi umat Rasulullah Muhammad SAW, karena bulan-bulan yang dimuliakan sejak diciptakannya langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan. Itu adalah arba'atun hurum. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan mulia yang dikenal oleh umat-umat terdahulu itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Maka Ramadan menjadi mulia, sumber kemuliaannya adalah Al-Quranul Karim, karena padanya diturunkan Al-Quran. Dan memang Al-Quran itu sumber segala kemuliaan. Sebagaimana Allah firmankan dalam suratul Anbiya ayat ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber segala kemuliaan bagi kalian. Maka Ramadan menjadi istimewa karena padanya diturunkan permulaan Al-Quran. Maka Ramadan menjadi istimewa karena puncak kemuliaan Ramadan pun terkait dengan Al-Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Jumlah wahidah dalam keadaan utuh sempurna yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam itu juga diletakkan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan menjadi puncak kemuliaan Ramadan. Malaikat paling mulia adalah malaikat yang membawa wahyu Al-Quran, Jibril alaihissalam. Nabi yang paling mulia adalah Nabi dan Rasul yang mendapatkan wahyu Al-Quran, Muhammad SAW. Tempat paling mulia di muka bumi adalah tempat diturunkannya Al-Quran, Makkah dan Madinatul Munawwarah. Sumber kemuliaan itu terpaut dengan Ramadan menjadi bulan yang istimewa bagi umatnya Rasulullah SAW. Sehingga beliau mengatakan, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulannya umatku. Diteguhkan identitas puasa itu di ayat ke-185 dengan digeser semua puasa. Dari 3 hari setiap bulan yang dikalikan 12 ada 36, menjadi 1 bulan penuh Ramadan, 29 atau 30 hari. Yang 6, ya, selisih ya, ada 6, diletakkan di bulan Syawal untuk menjadi penggenap nilai puasa setahun. Karena umatnya Muhammad SAW itu amal-amalnya dilipatkan 10 kali lipat dibandingkan umat-umat sebelumnya. Salatnya yang 5 kali dinilai 50 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasanya yang 35 atau 36 hari maka dimaktubkan oleh Allah sebagai puasa setahun penuh. Menyempurnakan puasa Ramadan, kemudian 6 hari bulan Syawal. Itu Ramadan, bulannya umat. Kalau Rajab dimuliakan Allah sebagai salah satu arba'atun hurum, Sya'ban Rasulullah menghidupkan syiarnya karena beliau khawatir orang lalai sebab
Sya'ban terletak di antara dua bulan mulia ini. Antara Rajab dengan Ramadan. Maka beliau bersabda, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, karena pada bulan Sya'ban itu diangkat amal-amal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala secara tahunan, sebagaimana di hari Kamis diangkat amal-amal ke hadapan Allah secara harian. Dan sabda Rasulullah tentang hari Kamis dan bulan Sya'ban sama, sungguh aku suka jika amal-amalku diangkat ke hadapan Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah Ramadan yang mulia, yang khusus untuk umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam Musnad Ahmad disebutkan riwayat Nabi Musa alaihissalam cemburu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka dikaruniai Ramadan yang tidak dikaruniakan pada umat sebelumnya. Terhimpun puasa itu di dalam bulan Ramadan. Itulah kenapa baik di ayat ke 184 maupun 185 ada klausul yang mirip tentang orang yang sakit atau bepergian dalam kaitannya dengan perintah puasa. Karena memang ini menceritakan, kata Imam Al-Qurtubi, puasa yang berbeda. 183, 184 untuk kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang waktu dan tata caranya masih seperti umat sebelumnya. Ayat ke-185 adalah puasa Ramadan. Dengan klausul yang sama, orang yang sakit, orang yang bepergian, itu mendapatkan keringanan untuk mengganti di hari lain, dan tambahan ketentuan bagi orang-orang yang berat menjalankannya untuk membayar fidyahnya. Ramadan disabdakan oleh Nabi SAW, ja'akum Ramadan syahrun azim, syahrun mubarak. Datang kepada kalian Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulannya umat Rasulullah SAW, di mana beliau sebutkan Allah memfardukan untuk kalian di siang hari bulan Ramadan itu siam, dan mensunnahkan bagi kalian di malam harinya qiyam. Yang siam dan qiyam itu dua-duanya adalah cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Diampuni segala dosa. Yang Ramadan dan siamnya dengan Quran, dua-duanya menjadi memberi syafaat di hadapan Allah. Kata puasa di hadapan Allah kelak, ya Rabbi, aku telah mencegah hambamu ini dari memperturutkan hawa nafsu dan syahwatnya di siang hari. Maka ya Rabbi, dia telah menunaikan puasanya, mencegah dirinya dari makan, minum, dari berhubungan dengan istrinya. Ampunilah dia ya Rabbi, jauhkan dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Kata Quran, ya Rabbi, aku mencegahnya di malam hari, dari kantuknya, dari tidurnya, dari berleha-leha, dari bersantai-santainya. Aku tahan matanya untuk terjaga, untuk membaca ayat-ayat firman Al-Quran di dalam salat ataupun di luarnya. Maka ya Rabbi, ampunilah dia, jauhkan dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Memberi syafaat, betapa istimewanya. Kalau amal-amal lain adalah bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi objek hisab, maka puasa dan Al-Quran levelnya diangkat oleh Allah menjadi pemberi syafaat. Seakan-akan dua-duanya adalah sosok hidup, seakan-akan dua-duanya adalah makhluk yang nyata wujud mendampingi kita. Seakan-akan sepanjang Ramadan ini kita berakrab-akrab di siang hari dengan sosok yang bernama puasa, yang kelak akan menjadi advokat kita di hadapan Allah. Di malam hari berakrab-akrab dengan Al-Quran, yang kelak juga akan menjadi advokat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agung Ramadan. Tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga di dalamnya. Maka suasana surgawi terasa bagi kita, semua amal soleh dimudahkan dan diringankan Allah untuk kita kerjakan. Tidak ada semangat beribadah
di bulan Ramadan ini bisa ditandingi semangat beribadah di bulan-bulan yang lain. Tidak dalam soal sholat berjamaah, tidak dalam soal qiyamul lail, tidak dalam soal tilawatil Quran dan mengkhatamkannya, tidak dalam soal bersedekah, berbagi, berinfak kepada sahabat. Tidak. Ramadan luar biasa. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan cabang-cabangnya di dunia ikut tutup. Tempat hiburan, tempat maksiat, membatasi. Dan kemudian orang-orang yang biasanya dengan ringan bermaksiat mengatakan, segan Ramadan, libur dulu. Nanti habis Ramadan baru lanjut lagi. Mudah-mudahan yang lanjut lagi liburnya. Watughallu fiha syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kata Imam Nawawi, tentu hakikinya yang dibelenggu adalah setan dari golongan jin. Adapun setan dari golongan manusia masih ada, meskipun pasti hati mereka merasa terbelenggu. Nah, ini muhasabah kita juga. Apakah Ramadan membuat kita merasa terbelenggu, merasa tidak bebas, merasa sempit, sesak, susah? Atau paling tidak, Ramadan menjadi muhasabah bagi kita. Kalau setan sudah dibelenggu, kok ternyata keinginan bermaksiat, ya, keinginan berdosa masih menggebu. Hati kita, jiwa kita mungkin perlu dirawat inap, treatment, bahkan mungkin di ICU, di ventilator sekalian di bulan Ramadan ini, supaya kemudian dia sehat, pulih kembali, kokoh kembali. Ramadan dengan segala keagungannya, keutamaannya, di mana amal-amal sunnah di dalamnya ditulis oleh Allah sebagai amalan fardu, di mana amalan-amalan fardu di dalamnya dilipat gandakan hanya Allah yang tahu, di mana ibadah saumnya Allah khususkan, fasaumu li wa ana ajzi bihi, puasa untukku, aku yang akan membayar, aku yang akan mengganjar, aku yang akan memberi pahala sendiri, membalas sendiri kepada hambaku. Betapa istimewa, betapa agungnya Ramadan ini bagi umat. Dan tentu untuk menyempurnakan kisah tarikhut tasyrik tadi, kita ceritakan sabab nuzul ayat ke-186 ya. Kita bisa nukil dari kitabnya Imam Jalaluddin Asyuti, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Sebagian sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik saja, ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak memanggilnya? Sebagian ulama maknai pertanyaan para sahabat Ansor ini kinayah, kiasan. Pertanyaan para sahabat Ansor ini ada denotatifnya, ada konotatifnya. Denotatifnya mereka bertanya, apakah Allah dekat sehingga kami cukup berbisik, ataukah Allah jauh sehingga kami perlu berteriak? Makna konotasinya, kewajiban puasa Ramadan itu terasa sangat berat bagi mereka. Kenapa Allah memberikan kewajiban fardu Ramadan yang begini berat? Karena pada waktu itu aturannya masih sama, dimulai bangun tidur, diakhiri pada saat Isya. Berat sekali Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan denotatifnya dengan turunnya ayat ke-186 dan menjawab pertanyaan konotatifnya dengan turunnya ayat ke-187. Ayat ke-186 Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, ini bentuk tidak lazim. Kalau ada wa idza sa'alaka, syaratnya, maka jawabnya fakul. Maka katakanlah, hai Muhammad, bahwa. Harusnya begitu. Tapi karena pertanyaannya tentang Allah, apakah dekat atau jauh, maka Allah tidak mengatakan fakul inni qarib. Maka katakan, hai Muhammad, bahwa aku dekat. Allah langsung menyatakan fa inni qarib. Seakan-akan kalau Allah masih mengatakan, maka katakan, hai Muhammad, bahwa aku dekat. Dekat macam apa yang masih perlu perantara? Sehingga Rasulullah disuruh mengatakan, itu Allah dekat loh. Tidak. Allah langsung bicara kepada umat ini, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Seakan-akan meminggirkan Rasulullah sebentar. Allah bicara langsung kepada umat yang bertanya ini, fa inni qarib, aku dekat. Dekat untuk apa? Allah tunjukkan kedekatan yang sejati, bahwa dia adalah Rabb, dan kita adalah hambanya, bahwa dia adalah ilah, dan kita adalah hambanya, yaitu ujibu da'wat da'i idza da'an. Kan kalau ada yang dekat, tapi dekat malah ngerepotin, nggak karu-karuan.
Tapi Allah dekat dan dia Jalla Jalaluhu menyatakan dekat untuk mengabulkan doa-doa, mendengarkan pinta-pinta. Maka Ramadan adalah bulan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Raga kita dibersihkan dari unsur-unsur yang menghalangi kemesraan. Di antaranya adalah makanan haram. Karena penghalang kemesraan dengan Allah adalah di antaranya makanan haram. Ruhani kita dijernihkan supaya betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh waktu puasa mustajabah, didengarkan oleh Allah pinta-pinta kita, doa-doa kita. Dipuncaki dalam kebahagiaan dan rasa syukur ketika kita berbuka puasa. Doa-doanya mustajabah. Malam-malamnya, waktu-waktu sahurnya mustajabah. Semuanya. Seluruh bagian dari bulan Ramadan. Bulan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesra semesra-mesranya karena kita merasakan muraqabah yang sejati di situ. Hanya Allah yang tahu tentang puasa kita. Hanya Allah yang melihat kesejatian puasa kita. Dan ayat ke-187 nanti akan memberikan pengaturan bahwa puasa itu faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khaytil aswad minal fajr. Maka makan dan minumlah di malam hari bulan Ramadan, tidak ada persoalan tentang itu. Sampai jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu datangnya waktu fajar. Masya Allah. Tumati musyam ilal lail. Lalu sempurnakan puasa sampai malam. Ketika maghrib tiba. Bukan isya, bukan maghribus syafaqil ahmar, tapi maghribus syams. Terbenamnya matahari. Selesai. Paripurna bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur proklamasi tentang ketersambungan risalah antara nabi-nabi sebelumnya dengan Rasulullah SAW sebagai pewaris risalah itu. Dan kemudian peneguhan identitas umat Islam dengan syiar-syiarnya yang agung melalui bulan Ramadan, ibadah puasa dengan kaifiyahnya, salat dengan kiblat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ke Ka'bah itu. Paripurna. Maka inilah peradaban yang Allah Subhanahu wa taala teguhkan di Madinatul Munawwarah. Dia sesuatu yang tersambung dengan akar sejarah. Jangan pernah kehilangan ketersambungan itu. PKS juga demikian. Dalam membangun sepotong surga yang jatuh ke bumi bernama Indonesia, dia tidak boleh melupakan akar sejarah panjang perjuangan umat Islam di sepanjang sejarah Nusantara. Pekan lalu saya di Ternate dan Tidore dan menyusuri bagaimana Babullah Datusyah mengerahkan 2.000 armada kora-koranya, mengangkut 120.000 pasukannya, menggempur kedudukan Portugis yang sudah mencengkram Nusantara Timur, sampai mereka terusir, terpinggir, tinggal menempati apa yang hari ini kita sebut Timur Leste. Semua padahal dahulunya pulau-pulau di Nusantara Timur, benteng-benteng Portugis bercokol di mana-mana, mengawasi lalu lintas lautnya, memompoli perdagangan. Babullah Datusyah meminggirkan mereka sampai ke sebelah timur Pulau Timur. Nuku Muhammad Amiruddin dari Tidore, 25 tahun berjuang dengan markas di Pulau Seram bagian timur dan membangun armada kora-koranya di pulau-pulau yang terbentang di pantai utara dan barat Papua untuk menghantam kedudukan Belanda. Di Jazirah Moluku Kera bahkan membebaskan Ternate, negeri tetangganya yang sempat dikangkangi oleh penjajah itu. Sejarah itu panjang dari sejak Fathi Yunus menyadari bahaya datangnya Portugis yang menguasai Malaka sehingga dia mengirimkan armada berulang kali menghantam kedudukan Portugis di sana. Sampai ketika
Pak Cokro Aminoto dengan Syarikat Islam, partai terbesar dengan 3 juta anggota aktif pada masa itu, mencetuskan syiar sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat untuk membangkitkan bangsa Indonesia. Dan dari murid-murid beliau, kebangkitan dan pergerakan kemerdekaan itu tumbuh, lahir, berakar, menjulang, mekar, menjadi proklamasi kemerdekaan kita. Tapi dia juga tidak boleh berhenti meneguhkan syiar-syiar agung ini di negeri tercinta Indonesia dengan inovasi-inovasi baru anak-anak muda kita, dengan syiar-syiar dakwah yang menyentuh semua kalangan, dengan bahasa yang dimengerti oleh seluruh kaum. Bangsa ini bangsa yang muda, piramida penduduknya, piramida penduduk muda. Inovasi-inovasi dakwah membangkitkan kesadaran milenial, mencintai negeri ini, dan menjaga negeri ini karena cinta mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Saya di Ternate berdialog dengan Ova Hidayatullah Mudafarsyah, Pangeran Kesultanan Ternate. Satu kalimat menarik dari beliau. Sayang Islam, jaga Indonesia. Indonesia ini adalah wadah pengamalan Islam yang begitu indah. Sudah sulit menjumpai di negeri-negeri lain yang seperti di Indonesia. Apalagi sebelum pandemi ketika itu. Dan pandemi ini bagian dari ujian dan saringan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid kantor, zuhurnya penuh sesak, majelis-majelis taklim merebak di mana-mana. Kemudian gerakan-gerakan anak muda, kawan hijrah, sahabat hijrah, teman hijrah, akhwat hijrah, ikhwan hijrah, bikers hijrah, goeser hijrah, semua hijrah. Dan hari ini kita terus dengan perubahan yang begitu cepat dipaksa untuk menyesuaikan diri dan bergerak cepat dengan dakwah kita. Menangkap gemuruh, gelora di hati anak-anak muda yang ingin kembali kepada Rabbnya Jalla Jalal. Kembali kepada pangkuan Islam dan menjaga negeri ini, Indonesia yang mereka cintai. PKS harus menjadi wadah besar itu. PKS harus terus menggaungkan syiar itu. Sayang Islam, jaga Indonesia. Wadah dari bagaimana anak-anak muda, generasi harapan, bukan harapan bangsa semata-mata, tetapi harapan umat sedunia. Untuk mengibarkan panji Islam, menjadi puncak dari cita-cita Ustadziyatil Alam, menjadi guru bagi alam semesta, role model bagi alam semesta tentang bagaimana agama hadir, bukan hanya untuk mengatakan kepada umat, keadilan itu ada di akhirat di sisi Allah. Tapi agama hadir untuk ditegakkan keadilan itu oleh pemeluknya di kehidupan dunia. Agama yang bukan cuma bicara mengatakan nanti nikmat yang sejati itu di surga, tapi juga menghadirkan negeri kita cerita Indonesia yang akan dirasakan oleh umat sebagai surga sebelum surga. Ramadan ini momentum. Karena kita diberi goals oleh Allah dalam berpuasa, dalam beribadah Ramadan. Ada 3 la'alla dalam rangkaian ayat-ayat puasa yang tadi dibacakan oleh Ustaz Sofyan Taufik. Di ayat ke-183 ada la'allakum tattaqun. Di ayat ke-185 ada wala'allakum tashkurun. Di ayat ke-186 ada la'allahum yarsyudun. Maka mari kita jadikan goals yang dipancangkan Allah ini sebagai concern kita semua. La'allakum tattaqun. Kita tidak lagi bicara ketakwaan pribadi-pribadi. Seperti ketika merasakan muraqabah diawasi oleh Allah. Siang-siang meskipun puncak kehausan duhur-duhur, berkumur-kumur wudhu, kita tidak menelan air wudhu kita.
Karena meskipun kanan kiri tidak tahu, Allah yang maha mengawasi. Tapi la'allakum tattaqun dari PKS sebagai sebuah partai dakwah sudah harus sampai kepada kalau kita bertakwa, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kita berusaha menjadikan Ramadan ini untuk menjadikan umat bertakwa supaya Allah bukakan berkah dari langit dan bumi untuk seluruh bangsa ini. Ketika kita bicara la'allakum tashkurun, supaya pandai bersyukur kita ini, karena kita merasakan syukur betapa luar biasanya. Air putih, Masya Allah, di bulan yang lain biasa. Tapi kalau air putih menjadi teman kita berbuka puasa, tegukan pertamanya, betapa nikmatnya. Kita dilatih Allah dengan puasa untuk mengalami nikmat-nikmat kecil yang selama ini kadang terlewat, sehingga kita pandai bersyukur. Tapi PKS harus bicara. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kita mentakbirkan Allah di negeri ini, karena Allah memberikan hidayah bagi negeri ini. Secara masif tepat 1 abad sebelum kedatangan penjajah, sehingga kita bukan 350 tahun dijajah, tapi kita 350 tahun berjihad melawan penjajah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kita bertakbir, mengagungkan asma Allah atas hidayah itu, wala'allakum tashkurun, dan supaya kita melanjutkan kesyukuran para founding fathers atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Muqaddimah undang-undang dasar kita masih sama, tapi cita-cita dan tujuan bernegara kita belum terwujud. Itu tugas konstitusional. La'allakum tashkurunnya Partai Keadilan Sejahtera. Dan yang ketiga, la'allahum yarsyudun, supaya kita semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak kita. Secara pribadi kita bicara tengah diskusi tentang kekasih Allah. Siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, aku maklumkan perang kepadanya. Inilah hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang aku fardukan, yang paling aku cintai. Lalu dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku sunnahkan, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Tapi PKS, la'allahum yarsyudun, bicara tentang betapa kader-kadernya ketika semuanya mendapatkan irsyad menjadi kekasih-kekasih Allah. Matanya memandang dengan pandangan Allah, telinganya mendengar dengan pendengaran Allah. Dia bicara, digerakkan oleh Allah, bertindak, digerakkan oleh Allah, langkah-langkahnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu PKS harus memproklamasikan bahwa kader-kadernya siap menjadi alatnya Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan rahmatnya Allah ke semesta alam. Jazakumullah khairan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.